Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natisa Janda Putri, NPM 2011101 atau 2101. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 12 perilaku organisasi dengan tema yaitu motivasi dalam bekerja, identifikasi motivasi dalam bekerja. Yang pertama yaitu pengertian motivasi dalam bekerja sendiri. Menurut para ahli, salah satunya yaitu motivasi kerja memiliki arti sebagai sikap mental dan keadaan kejiwaan manusia yang memberikan energi, menggerakkan atau mendorong kegiatan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Yang kedua yaitu indikator motivasi dalam bekerja. Yang pertama yaitu daya pendorong. Daya pendorong sendiri yaitu semacam naluri yang berupa suatu dorongan dengan kekuatan untuk menggerakkan seseorang dalam berperilaku guna mencapai tujuan. Namun, cara-cara yang digunakan berbeda setiap individu menurut latar belakang kebudayaannya masing-masing. Yang kedua yaitu kemauan. Kemauan ini adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena terstimulasi atau terpengaruh dari orang lain atau dari orang luar, mengidentifikasi adanya reaksi tertentu sebagai akibat adanya tawaran dari orang lain. Yang ketiga yaitu kerelaan, yang dimana suatu bentuk persetujuan atau permintaan orang lain agar dirinya mengabulkan permintaan tersebut tanpa merasa adanya keterpaksaan atau ikhlas. Yang keempat yaitu membentuk keahlian. Membentuk keahlian di sini yaitu proses pencapaian atau pembentukan, proses mengubah kemahiran seseorang dalam suatu bidang ilmu tertentu. Yang kelima yaitu membentuk keterampilan. Di sini membentuk keterampilan sendiri berarti kemampuan seseorang dalam melakukan pola-pola atau tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil atau prestasi tertentu. Membentuk keterampilan bukan hanya mencakup gerakan motoriknya atau melainkan juga pada penguasaan fungsi mental yang bersifat kognitif. Seseorang mampu mendayagunakan atau menggunakan orang lain secara tepat juga dianggap sebagai orang terampil. Yang keenam itu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini berarti suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik berupa hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab diartikan secara umum sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Yang ketujuh yaitu kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu hal yang harus dilaksanakan atas sesuatu yang dibebankan kepadanya. Contohnya saja dalam bidang kerja, Anda akan diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang kedelapan yaitu tujuan. Tujuan merajuk pada pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana perusahaan bermaksud untuk mewujudkan dan sebagai pernyataan tentang di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi dalam bekerja. Yang pertama, mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai ini yaitu ketika rasa penat dan jenuh mulai melanda, pastinya Anda akan malas dan kurang bersemangat dalam bekerja. Saat itulah coba ingat-ingat kembali tujuan Anda bekerja itu apa. Selanjutnya itu berpikir positif dan bersyukur, di mana yaitu bahwa Anda mampu mengerjakan setiap pekerjaan dengan baik. Berpikir positif akan memotivasi diri untuk tetap bertahan. Yang ketiga, beri penghargaan pada diri sendiri. Contohnya memanjakan atau menyenangkan diri sendiri dengan berbagai kegiatan yang dapat membangkitkan semangat kerja. Dan yang selanjutnya, cintai pekerjaan Anda. Sesusah atau sesulit apapun, cintailah pekerjaan Anda hanya untuk mencapai tujuan. Yang kelima, jangan takut dan ragu. Motivasi dan semangat kerja bisa mengundur karena rasa takut dan ragu yang berlebihan jika hal ini terjadi merugikan diri sendiri dan mengakibatkan performa Anda kurang maksimal di tempat kerja. Lawanlah rasa takut dan ragu dalam diri Anda. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Apabila banyak kata atau kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.